Ibu dan mahasiswa serta hadirin semuanya, mohon izin saya untuk segera memulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Ibu Dr. Ratna Setianingsih MSI selaku Kepala Program Studi S1 Biologi FMIPA UNS, kepada yang terhormat Bapak Dr. Irfan Faisal Master of Engineering dan Ibu Dr. Ari Susiwati MSI selaku pembicara pada kuliah umum pada hari ini, Bapak Ibu dosen, staf pengajar program studi biologi S1 Biologi FMIPA UNS, serta mahasiswa dan sivitas akademika di program studi S1 Biologi FMIPA UNS. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenannya sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara kuliah umum yang diselenggarakan secara daring oleh program studi S1 Biologi FMIPA UNS, dan karena memang ini sedang dalam kondisi yang bersamaan dengan situasi pandemi COVID-19, kebetulan program studi S1 Biologi FMIPA UNS menyelenggarakan kuliah umum yang bertemakan uji cepat non-PCR dan real-time PCR untuk deteksi SARS-CoV-2. Sebelum berlangsungnya acara pada siang hari ini akan saya bacakan kurang lebih susunan acara, kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Program Studi S1 Biologi FMIPA UNS, yang ketiga adalah pemaparan materi untuk sesi pertama. Ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Irfan Faisal Master of Engineering dengan tema uji cepat non-PCR untuk deteksi SARS-CoV-2, sedangkan nanti untuk sesi yang kedua itu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ari Susiwati MSI dengan tema real-time PCR untuk deteksi SARS-CoV-2 pada siang hari ini. Nanti untuk pemaparan materi kurang lebih sekitar masing-masing 60 menit, ya, kurang lebih nanti sekitar untuk pemaparan materi sekitar 30 menit dan dilanjutkan dengan diskusi, dan masing-masing pemaparan materi nanti akan dipandu oleh moderator, yaitu adalah Ibu Dr. Kartini Pangastuti MSI, dan nanti di akhir diskusi kemudian nanti akan kita tutup acara pada siang hari ini, ya. Acara yang pertama untuk pembukaan, marilah kita mulai acara pada hari ini, ya. Membaca dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu apa, dan mohon perhatiannya nanti untuk peserta untuk bisa suaranya di-mute untuk bisa mengikuti acara dengan hikmat. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi S1 Biologi FMIPA UNS, yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Ratna Setianingsih MSI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Suratman sebagai pembawa acara. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Irfan Faisal sebagai dosen tamu pada siang hari ini. Terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat memberikan ilmunya kepada anak-anak di UNS. Selamat datang. Sama-sama. Terima kasih sekali sudah disediakan waktu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ari Susiwati juga yang sudah berkenan hadir dan akan memberikan materi juga nanti setelah Bapak Dr. Irfan. Kepada mahasiswa semuanya juga terima kasih atas partisipasinya mengikuti acara ini, juga kepada Ibu Dr. Kartini Pangastuti yang akan menjadi moderator pada siang hari ini, serta Bapak Ibu dosen Prodi Biologi yang berkenan hadir, juga para peserta baik yang di Zoom maupun di YouTube. Selamat siang semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Dengan adanya pandemi ini memang banyak hal yang kita bisa mempelajarinya, kita mengambil hikmat mungkin ya, mengambil sesuatu hal yang baik di balik sesuatu yang mungkin kita rasakan kurang baik, termasuk dalam hal
keilmiahan, dan pada kesempatan ini kita akan belajar banyak saya rasa tentang deteksi bagaimana virus ini ada di dalam tubuh manusia, mungkin begitu ya, dengan berbagai metode, dan mungkin mana yang terbaik nanti mungkin kita akan bisa mendengarkan dari Bapak Dr. Irfan berdasar pengalaman beliau sebagai Kespos ya, mungkin di tingkat nasional, maupun juga nanti dari Ibu Ari Susilowati yang sebagai relawan ya, yang juga terjun langsung di laboratorium di Rumah Sakit UNS. Saya berharap kita semua dapat mendengarkan ini dengan baik, untuk tentu saja kita ambil manfaatnya bagi kita dengan menambah wawasan, menambah ilmu ya, dan mungkin juga banyak yang pengen tahu gitu, yang penasaran seperti apa sih sebenarnya gitu, karena mungkin selama ini kan kita mendengar lebih dari media seperti itu. Nah, untuk yang ini kita akan mendengar dari ahlinya. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam acara ini. Kita nanti mungkin juga ada diskusi, jadi para mahasiswa sekalian mungkin bisa dengan keingintahuannya ya, bisa menjadi lebih memahami pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Irfan. Semoga kerjasama ini dapat terjalin ya, tidak hanya pada saat ini tapi juga untuk masa-masa mendatang. Demikian sambutan dari saya. Selamat melaksanakan perkuliahan umum ini kepada semua mahasiswa, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Suratman sebagai pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Ratna Setianingsih MSI yang telah menyampaikan sambutan selaku Kepala Program Studi 1 Biologi UNS. Untuk acara berikutnya adalah acara inti pada siang hari ini, itu adalah pemaparan materi oleh dosen tamu kita. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Irfan Faisal, Master of Engineering, yang akan menyampaikan tema tentang uji cepat tahun PCR untuk deteksi SARS-CoV-2, yang nanti akan disambung untuk sesi kedua. Itu adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ari Susilowati MSI dengan tema untuk uji atau deteksi real-time PCR untuk deteksi SARS-CoV-2 pada kesempatan pada siang hari ini. Untuk acara pemaparan materi dan diskusi akan dipandu oleh moderator, itu adalah Ibu Dr. Artini Pangasuti. Pada beliau untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Suratman. Oke, untuk sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita ya, Bapak Irfan Faisal dan juga Ibu Ari Susilowati serta seluruh peserta kuliah tamu kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana caranya mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini ya, karena ini adalah salah satu hal yang orang biologi itu bisa berperan di sini ya, selain di vaksin maupun obat ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang metode-metode itu dan bagaimana pengembangannya. Oke, nanti untuk yang pertama kuliah akan disampaikan oleh Dr. Irfan Faisal yang mungkin nanti pemaparan sekitar 30 menit, dilanjutkan dengan diskusi sebisanya nanti karena Pak Irfan juga ada acara katanya ya. Nah, jadi nanti untuk diskusi dipersilahkan mahasiswa untuk menulis saja ya di chat nanti biar lebih cepat gitu ya daripada harus langsung gitu. Nah, sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV dari Dr. Irfan Faisal. Nama lengkap Dr. Insinyur Irfan Faisal, Master of Engineering. Beliau bekerja di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan juga sebagai
staf pengajar di Universitas Atmajaya. Beliau lulus S1 dari IPB, Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 94. Lalu untuk S2 dan S3 diperoleh dari Hiroshima University di bidang molekular bioteknologi ya. Dan penelitiannya dalam 5 tahun terakhir ini di bidang inovasi teknologi produksi bahan baku obat biofarmasetika. Beliau punya cukup banyak publikasi, artikel ilmiah di jurnal internasional maupun nasional, dan juga ada satu haki dengan judul sekuen nukleotida promotor beta aktin ikan kerapu bebek, Chromileptes altivelis. Demikian CV dari dosen tamu kita yang pertama ini. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan saja kepada Dr. Irfan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Kaprodi S1 Biologi FMIPA UNS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling sharing terkait dengan SARS-CoV ini. Kemudian terima kasih Bu Moderator, Bu Artini, untuk saat ini mungkin kita bisa banyak hal berdiskusi dan bertukar informasi tentang SARS-CoV karena lagi in dan banyak sekali yang perlu kita explore secara bersama-sama. Saya share, mohon izin share. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Oh ya, jadi Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, sebetulnya yang diberikan tadinya saya menginfokan ke Bu Solihatun, kirain saya hanya tentang non-PCR, tadinya seperti itu, ternyata bisa yang lain, jadi ini mungkin agak beda temanya, tapi yang jelas ke COVID, tapi tidak hanya non-PCR, tapi juga nanti sekilas juga tentang PCR. Mungkin nanti Bu Ari Susilawati akan jauh lebih detail di PCR-nya. Jadi tema yang ini terkait dengan diagnosis dan deteksi respon imun akibat infeksi SARS-CoV-2 beserta produk karya anak bangsa. Kenapa di sini ada produk karya anak bangsa? Saya tergabung di TFRIC, Task Force Research dan Inovasi Penanganan COVID-19, sebagai sekretaris dan koordinator diagnostik non-PCR. Juga saya anggota konsorsium vaksin merah putih yang dikoordinasi oleh Kemenristek. Jadi kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu sudah paham diagnosis untuk COVID atau SARS-CoV-2 ini adalah kalau kita atau seseorang yang terinfeksi virus, tentunya gold standarnya atau standar yang bakunya untuk diagnosis itu PCR. Yang namanya rapid itu adalah melakukan analisis terhadap ada atau tidaknya respon imun antibodi, begitu. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan lebih awal. Jadi kalau PCR itu adalah gold standard, jadi positif atau negatif SARS-CoV-2 infection. Kalau rapid itu artinya reaktif dan non-reaktif. Kalaupun dia reaktif, perlu dilakukan PCR sebagai gold standard diagnosis tadi. Kalaupun non-reaktif, ya sebaiknya juga perlu PCR, karena ini yang non-reaktif belum tentu dia sebetulnya positif atau negatif. Atau yang reaktif juga belum tentu dia positif atau negatif. Jadi baik yang reaktif maupun non-reaktif itu sebaiknya juga dilakukan gold standar analisis, yaitu dengan PCR. Jadi kalau begitu apa gunanya rapid? Nah, rapid itu hanya mengukur sebesar apa respon imun antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada infeksi virus, tentu imun
Artinya seseorang yang tubuhnya sehat akan memberikan respon. Responnya dalam bentuk antibodi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam penanganan COVID-19 itu, contoh seperti ini. Ini ada rapid test, ada sekumpulan orang, ada 10 orang, dicek respon imunnya. Kemudian ada yang merah-merah ini adalah yang reaktif. Nah, yang reaktif ini tentu dikarantina atau diisolasi, baru bisa mengetahui kita positif atau negatif setelah PCR. Tetapi yang 8 orang yang non-reaktif ini, biasanya kan udah merasa dia sehat, merasa dia tidak ada gejala, merasa dia sepertinya negatif, padahal belum dicek PCR kan, itu tidak dikarantina, tidak diisolasi. Nah, apakah mereka sukarela melakukan PCR? Kita paham PCR lebih mahal ya dibanding rapid. Nah, inilah yang bisa terjadinya penyebaran secara meluas akibat adanya mungkin rapid test yang non-reaktif seperti ini. Nah, bagaimana dengan sekarang ya istilahnya makin banyak, apalagi di Jakarta, di Jabodetabek, dan kota-kota besar lainnya, zonanya sudah tidak merah, kita sebut dengan zona hitam, dan itu sangat padat, rumah sakit hampir penuh, jadi ada di Jakarta itu ada Wisma Atlet, itu antrian, mungkin sekarang sudah penuh, ya, tidak paham bagaimana sekarang ketersediaan kamarnya. Nah, bagaimana karena mahalnya PCR ini, ada salah satu solusinya yaitu pemeriksaan masif dan pool testing. Jadi misalnya ada 8 orang yang dites PCR, ya. Ini PCR. Dari 8 orang ini kita bagi 2, 4. Contoh ini yang merah itu artinya yang kita awalnya belum paham, tapi ini contoh saja karena ini hanya untuk menganalisis, untuk mempool testing seperti itu. Nah, kemudian dari yang ini itu di pull up itu dikumpulkan dalam satu PCR test. Kalau dia negatif dari 8 orang ya udah selesai gitu kan. Kalau kita perlu juga membagi 2-2 gitu ya. Bagi 2, ini ada 4, ada 4. Nah, kalau misalnya yang ini negatif ya udah, berarti ini kan ini dari 8 berkurang berapa tuh? 7, ini berkurang 4, ini berkurang 3 nih PCR testnya. Artinya pemakaian PCR. Ya ini di-pool lagi seperti ini. Dan seterusnya ini sangat berkurang sekali ya. Harusnya kan 8, ini hanya berapa? Hanya 4 kali sebetulnya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Dan ini itu bisa dilakukan pool swab kering, artinya diambil dari naso, faring, digabung-gabungkan seperti ini, kemudian diekstrak, kemudian di real time PCR. Ini banyak sekali sekarang dilakukan di Universitas Andalas di Padang untuk menghemat melakukan pemeriksaan masif dengan pool testing ini dengan PCR. Nah, sekilas mungkin saya akan menjelaskan tentang bedanya diagnosis virus dan respon imun antibodi. Kalau diagnosis tadi sekilas ini dengan PCR, jadi dia ambil swab test dari tenggorokan atau dari lubang hidung, kemudian RNA virusnya dipisahkan melalui ekstraksi RNA, kemudian di PCR-kan. Seperti itu. Kalau respon imun antibodi atau rapid test, darahnya diambil, kemudian nanti kalau misalnya dia terinfeksi, tentu darah akan memberikan respon imun dalam bentuk antibodi. Nah, antibodi inilah yang dicek ya, yang bisa menempel pada virus itu. Dan disinilah reaktif atau non reaktif. Nah, kalau kita melihat secara umum respon imun antibodi itu, kalau misalnya ada infeksi virus ke dalam sel salur pernapasan, dalam hari pertama, ini secara umum ya, hari pertama bersin. Kemudian ini bersin ini merupakan suatu sistem imun non-spesifik, belum jelas, artinya belum spesifik.
gejala-gejala tertentu karena biasa. Hari kedua pilek, hari ketiga 4, 5, 6 demam, kemudian hari ke-8 dikeluarkan. Nah, antara jeda waktu 0 sampai ke 7 ini, nah inilah yang disebut dengan Windows period, di mana mungkin belum bisa kita mendeteksi antibodi di sini. Nah, di sini sampai hari ke-5 itu data virus ke sel memori akan mulai. Kemudian setelah itu baru ada respon primer, kemudian respon sekunder. Nah, pada hari ke-14 ini antibodi ini dipakai untuk melawan virus. Inilah yang disebut dengan sistem imun spesifik. Sampai hari ke-21 infeksi di dalam tubuh sudah ditangani oleh antibodi dengan asumsi seseorang itu sehat, ya. Kemudian barulah hari ke-28 data respon imun dikeluarkan oleh sel memori, seolah-olah sudah pintar sel tubuh kita itu. Pada yang sama berarti dia akan mengeluarkan antibodi untuk SARS-CoV-2 ini. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini adalah dari gejala, symptom onset. Ini hari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini -1 dan -2 sebelum symptom onset. Nah, kalau kita melihat exposure dari SARS-CoV-2 ini, maka pada minggu pertama kita bisa dari -2 ya. Itu bisa dilakukan, tapi diisolasi virusnya. Tetapi PCR bisa mulai dari symptom onset ya, hari pertama sampai minggu ketiga lebih, sehari 2 hari seperti itu. Nah, kalau deteksi antibodi artinya hanya ingin melihat respon imun, mungkin baru setelah hari ke-7. Nah, di sini IgM antibodi yang warna ungu ini baru bisa terdeteksi sehari ke-7 sampai week ke-6. Kemudian demikian juga IgG ya, seperti itu. Jadi kurang dari hari ke-7 itu belum bisa kita melakukan deteksi respon imun antibodi di dalam tubuh seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 virus ini. Nah, di mana kita ngambil untuk PCR dari nasofaring di hidung maupun dari sputum atau dahak. Kemudian kalau rapid itu dari darah. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan sedikit Windows period ya, sampai hari ke-7 ini. Nah, ini dari omset ini IgM antibodi IgM ini baru bisa terdeteksi pada hari ke-7 sampai 21. Sementara IgG yang merah ini bisa terdeteksi mulai hari ke-14 dan seterusnya. Sementara kalau PCR dari hari ke-0 dari symptom onsetnya itu bisa terdeteksi sampai hari ke-28. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ada keadaan seperti ini, kita cek ya, seseorang dicek baik rapid maupun PCR. Ini hasil rapidnya, ini hasil PCR-nya. Kalau hari pertama sampai ke-7, ya ini mungkin negatif IgG, IgM-nya. Tapi PCR-nya bisa positif. Hari ke-7 sampai ke-14, itu IgM-nya bisa positif. Ini mohon maaf kebalik merahnya di sini. IgG-nya negatif, seperti itu. Nah, ini PCR-nya positif. Hari ke-14 sampai 21, dua-duanya IgG maupun IgM, ini positif dalam arti reaktif ya. Nah, ini PCR-nya positif. Nah, ini sebetulnya sudah puncak ya, puncak infeksi dan mulai menuju sembuh. Setelah hari ke-21 sampai 28, PCR masih positif tetapi IgM-nya negatif atau non reaktif, IgG-nya reaktif. Setelah lebih dari 1 bulan, IgG-nya mungkin tetap reaktif, tapi PCR-nya sudah negatif. Jadi memang untuk diagnosis virus maupun respon imun tadi saya sampaikan ada kelebihan kekurangannya tentunya. Dengan PCR karena gold standar tentu bisa mendeteksi virus secara langsung, tapi dia labor intensif, kemudian juga butuh reagen
dan peralatan atau mesin khusus dalam hal ini mesin PCR. Kemudian juga sampel collection error karena diambil dari hidung dan dahak itu agak susah. Orang yang diambil hidungnya atau tidak ambil dari dahak tenggorokan biasanya kesakitan dan itu kadang sampel collection-nya suka error seperti itu karena kesakitan orangnya. Kalau untuk antibody itu mudah, diambilnya dari darah, whole blood, atau dari serum atau plasma. Kemudian dia juga harganya lebih murah, jauh lebih murah dibanding PCR. Kemudian point of care, ya, itu bisa di klinik atau di rumah bahkan. Kemudian hasilnya cepat, 5-15 menit. Kemudian kekurangannya ada mungkin cross reactivity, jadi ya kontaminasi, kemudian respon imun penyakit lain, misalnya seseorang dengan gejala yang sama dengan demam berdarah ataupun dengan cikungunya dan sebagainya. Nah itu mungkin cross reactivity terjadi akibat gejala yang sama ya ataupun respon imunitas yang sama, padahal bukan SARS-CoV misalnya, bukan akibat SARS-CoV, tapi misalnya demam berdarah, seperti itu. Nah ini nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ari, ini terkait dengan diagnostik virus dengan PCR-nya, ya diambil dari naso atau oro, kemudian dikoleksi, diekstrak, kemudian di-PCR-kan, menggunakan beberapa primer yang sekarang semuanya terbuka di GenBank, di website, di internet kita bisa ngambil, termasuk hasil sequencing atau whole genome sequencing yang ada dari orang-orang Indonesia yang virus SARS-CoV-2 orang Indonesia sekarang sudah lebih dari 44 whole genome untuk dari orang-orang Indonesia bisa dilihat di gisa.org. Kemudian bisa dilihat berdasarkan CT-nya, office per reaction-nya, kalau negatif dia di bawah dari threshold, kalau positif dia akan di atas, ya seperti itu. Ini kalau respon imun dengan suatu lateral flow assay, itu di situ nanti ada kontrol dan testing well, disebut ada conjugate pad dan ada sample well. Nanti darahnya dimasukkan di sample well ini, kemudian ditambahkan buffer, dia akan ngalir. Kemudian kalau bagus, di kontrol akan ada garis seperti ini. Kalau reaktif, dia akan ada garis 2 seperti ini. Jadi ini yang reaktif, ini non-reaktif. Kalau seperti ini, invalid. Tentu nanti akan ada proses-proses atau reaksi yang terjadi antara antigen dan juga antibodi di bagian nitrocellulose membrannya ini. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan sedikit mengulas, kalau kita ngambil nasal itu ada beberapa yang bisa ngambil sampai 63% kesuksesannya ya. Dari paring itu hanya 32, yang makin dalam tentu makin bagus, dari bronki 93. Dari sputum yang dikeluarkan dari bawah itu 72%. Ya. Seperti ini, jadi kalau kita lihat CT value terhadap CT value terhadap onset dari simptom ya, semakin lama onset simptomnya tentu CT value-nya juga semakin rendah. Jadi misalnya ini yang dari throat swab yang ini ya. Kemudian ini yang nasal ya, seperti itu. Dan ini di swab, di lysis dulu nanti virusnya, kemudian di mesin PCR-kan. Nah ini mungkin diagnosis virus dengan PCR, tadi sudah saya jelaskan, dan ini beberapa list dari primer set untuk SARS-CoV-2 detection. Silahkan nanti bisa dilihat, ini beberapa gen target, mulai dari envelope, membrane, nucleic capsid, overreading frame, RDAV atau RNA dependent RNA polymerase chain, spike, protein gene dan sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai target gen atau primer sequence untuk deteksi SARS-CoV-2 ini. Nah ini diagnosis virus dengan PCR. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan tadi sudah saya jelaskan.
Ini contoh adalah yang internal control primernya berbeda ya, grafiknya. Ini yang SARS-CoV-2 primer dengan berbagai macam gen target, RDRV, spike, envelope, nucleic capsids seperti itu. Kemudian kalau kita melihat respon imun antibody dibandingkan misalnya dengan PCR, kalau day since onset, misalnya setelah hari kelima, itu untuk IgG ini 27% sampai 18% dibandingkan dengan PCR positifnya, ya seperti itu. Demikian sampai hari ke-12 makin tinggi. Antibodi total 95, kemudian IgM 76, seperti itu. Kalau kita bisa melihat sampai jauh seperti ini, IgM itu makin tinggi ya karena memang dia sudah mulai respon imun terbentuk ya seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini relatif antibody binding sinyalnya, kita melihat ini untuk antibody total ya terhadap days after onset. Ya, jadi hari pertama sampai ketiga, 4, ke-6, 7, 9 dan sebagainya. IgM selalu lebih rendah dibanding IgM lebih tinggi dibanding IgG. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat diagnosis virus dan respon imun, nah ini IgM, kemudian yang ini adalah IgG, mild cases, kemudian IgG yang severe cases. Nah, kita bisa akan melihat bahwa dengan perbandingan onset ini, ada yang asimptomik, ada yang simptomik sampai hari ke-10, ke-13, dan selanjutnya. Maka yang mild disease, yang tidak berat, ternyata asimptomik ini kita sebut yang mild disease, dan kalau di PCR-kan itu ada 44 sampai 56% positif pada dia tanpa gejala, seperti itu. Kemudian yang ada simptomnya pneumonia, intubation dan komplikasi dan exitus, di sini kita bisa melihat makin IgM bisa terdeteksi bahkan karena dengan adanya simptom ini. Seperti itu. Seterusnya, kalau ini melihat bagaimana model exposure ya dengan IgM, IgG, IgA berdasarkan pada gejala-gejala ya. Jadi kalau kita melihat model-model bagaimana healing atau penyembuhan dari simptom atau penyakit diakibatkan oleh SARS-CoV-2 ini, gitu. Kalau duration virus di dalam tubuh seseorang ini ada jumlah 161 orang dengan misalnya yang umur sampai 59 ada 126, kemudian lebih dari 60 ada 35. Nah, ternyata lebih dari 20 hari di dalam tubuh seseorang itu cukup banyak ya. Ada 126. Kemudian 28 hari di dalam tubuh seseorang virus SARS-CoV ini ada 35 orang untuk yang usia lebih dari 60. Dan kita lihat yang laki-laki ada 89 orang dengan duration atau SARS-CoV-2 di dalam tubuh itu ada 21 hari ya. Kemudian yang kondisi yang non severe ada 124, artinya tidak ini ada 20 ya, 20 hari ya. Nah, ternyata yang laki-laki lebih banyak dan lebih lama dibanding perempuan adanya virus di dalam tubuh seseorang. Nah, ini makanya mungkin tadi beberapa saat ini juga orang banyak menyebut tentang herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi kalau misalnya nanti ada vaksin, mungkin kita bisa melakukan analisis untuk kekebalan kelompok ini atau herd immunity. Tentu kalau misalnya ini gambarannya ya, yang tidak ikut imunisasi itu tentu ini yang warna ini tidak ikut imunisasi, ini yang warna kuning ikut imunisasi, maka
kekebalan kelompok inilah yang secara alami mana yang kuat atau yang tahan, sebetulnya seperti itu. Dan ini menjadi suatu contoh mungkin nanti ya saya tidak berharap akan terjadi kekebalan imun dibiarkan begitu saja di Indonesia atau di Jakarta atau di Jabodetabek, karena hanya yang kuat yang akan bertahan, dan ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan kalau itu terjadi, mengandalkan herd immunity. Nah, mungkin sekarang saya masuk ke respon imun, antibody, bagaimana dideteksi atau desain dari suatu rapid test. Jadi desainnya seperti ini. Di sini ada sampel pad, ada conjugate pad, ada nitrocellulose membran, ada absorption pad. Di sini ada plastik yang membackup semua kertas atau bahan-bahan di atasnya. Ya. Nah, ini didesain sesuai dengan fungsi masing-masing. Sampel pad di sini, kalau kita lihat ini dari atas, ya. Ini tentu untuk dimasukkannya darah atau serum atau plasma, ya. Dan dia harus bisa menyerap darah, serum atau plasma itu. Nah, kemudian dengan adanya absorption pad, tentu sampel pad ini akan ngalir ya ke sini. Kemudian setelah ngalir, di sini ada yang disebut dengan conjugate pad. Tadi sampel pad ini artinya tempatnya antibody yang ada di dalam darah seseorang, ya, bisa IgG atau IgM. Nah, conjugate pad itu sudah ada di dalamnya, artinya sudah diformulasikan dan ditambahkan atau diberikan ada dua. Yang pertama adalah antigen virus SARS-CoV. Bisa misalnya tadi gen target spike atau S, atau gen target N, nucleocapsid, atau M, membran, atau E, envelope, seperti itu. Itu tergantung dari apa yang akan menjadi gen target antigen itu. Ya, ini yang gen target antigennya. Kemudian di conjugate pad juga sudah ada IgM bind, ya, yang sudah diberikan nanopartikel gold nanopartikel, ya, dalam bentuk koloidal, bisa anti chicken atau anti yang lain, dari ini diambil dari hewan, ya. Kemudian ini digabungkan ya dengan antigen tadi. Kemudian kita masuk ke ini nitrocellulose membran di sini yang putih ini. Nah, di nitrocellulose membran itu ada beberapa komponen atau bahan baku. Yang pertama adalah ini yang biru, yang hijau. Ini IgM bind to nitrocellulose. Jadi di sini sudah dikeringkan IgM bind. Misalnya ini dari chicken. Ada lagi ditambahkan anti-human IgG di dalam nitrocellulose juga. Satu lagi anti-human IgM. Jadi yang ini, yang hijau, yang kuning, dan yang abu-abu ini. Nah, kemudian karena absorption pad dia menyerap ya. Kalau dimasukkan darah atau serum atau plasma kemudian ditambahkan buffer, dia akan berjalan seperti ini karena ada absorption pad. Kalau di sini ada IgM atau IgG dari antibodi seseorang di dalam darah, maka akan bereaksi seperti ini. Yang kontrol lain sebagai IgM-nya binding, dia akan si anti-chicken IgM akan nempel pada ini. Ya, ini kan IgM, kemudian ini anti-IgM. Dia pasti akan nempel sebagai kontrol line. Dia harus ada satu garis di sini. Kalau di dalam darah seseorang ada IgG, artinya yang ini nih, yang warna kuning ini, yang coklat, maka dia akan nempel pada anti-human IgG. Ini kan IgG dari virus, kalau ini IgG dari anti-human, ya. Dia akan nempel dan dia akan membuat garis karena adanya ini antigen
bind colloidal gold ya. Jadi akan membuat garis, artinya dia garis sebagai IgG reaktif. Demikian juga yang ketiga. Di sini tadi saya sampaikan ini ada anti-human IgM. Kalau di dalam darah seseorang ada IgM-nya antibody, maka dia akan nempel pada anti-human IgM. Dan dia karena di sini ada antigen untuk nanopartikel gold ini, maka dia akan membentuk garis yang sama dengan IgG-nya. Seperti itu. Jadi kalau dua-duanya ada, baik IgG maupun IgM di dalam seseorang, maka dia akan dua garis seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa kadang yang disebut dengan kesalahan atau false ya, false positif atau false negatif. Beberapa terkait ini itu biasanya dimungkinkan karena penyebab beberapa hal. Contoh false positif tadi saya sampaikan sekilas, ada kemungkinan cross reactivity antibody dengan berbagai virus yang lain. Contoh dengue ya, atau SARS-CoV-1 ya, coronavirus, bukan SARS-CoV-2. Nah, atau infeksi lampau dengan virus corona tapi bukan SARS-CoV-2. Ini false positif. Atau false negatif, belum ada pembentukan antibody ya, padahal sudah terinfeksi ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi suatu yang disebut dengan false negatif. Atau dalam tubuhnya mengalami gangguan antibody ya, sehingga konsentrasi antibodinya itu rendah di dalam tubuh seseorang. Nah, karena setiap orang tentu respon imun itu berbeda-beda. Jadi bisa terjadi suatu false negatif karena respon imunnya yang rendah. Nah, perbedaan respon imun seseorang itu tentu juga akan berpengaruh pada hasil rapid test ini. Satu hal lagi, IgM itu akan berkurang kadarnya setelah 2 minggu, ya, seperti itu. Kemudian ada tambahan lain, misalnya ini penyebab false negatif, kadar virus setiap orang berbeda dan setiap infeksi pun berbeda. Ada yang perbedaan spesifik terhadap organ yang diserangnya juga. Ya, nah disinilah mungkin nanti pengambilan sampel perlu dengan baik, harusnya sih dengan nakes ya, dengan petugas, bukan oleh sendiri seperti itu. Contoh di Singapura itu ada juga false positif, disangkanya SARS-CoV padahal dia dengue ya. Kemudian ini mungkin saya langsung ke beberapa produk karya anak bangsa terkait dengan rapid test ya, kematian, deteksi antibodi, impor, harga yang mahal, kemudian kit yang perlu sensitif dan spesifik menggunakan bahan baku lokal. Nah, ini sampai tanggal 28 April itu BNPB menerbitkan rekomendasi RDT antibody maupun kit PCR. Semuanya impor. Oleh karena itu kita perlu membuat sesuatu yang karya anak bangsa. Jadi kami di BPPT dan beberapa lembaga yang terlibat itu membuat pembuatan RDT ini, namanya ini RIGA ya, ini yang merah ini, dimulai dari desain dan prototyping, divalidasi di akhir Juni, diregistrasi, diproduksi dan distribusikan. Sekarang sudah berjalan dan ini bentuknya dan harganya 75.000 per tes, isinya satu box 20 dan bisa diproduksi oleh PT Hepatika Mataram dan Prolain dan sudah mendapatkan nomor izin edar. Ini beberapa berita di koran. Nah, ini juga sudah di-endorse oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei 2020. Nah, ini di istana pada saat saya memberikan presentasi tentang rapid test dan beberapa alat kesehatan lainnya. Nah, ini juga di Menko PMK, ini Menko PMK di tes rapid. Nah, kita perlu melihat tidak hanya bagaimana suatu inovasi itu berkembang, tapi juga bagaimana inovasi itu bisa dihasilkan dan ada di pasar. Oleh karena itu dalam bentuk seperti ini yang tadi saya sampaikan,
maka beberapa parameter itu harus pas dan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pasar. Sensitivitas, spesifisitas, kecepatan AC, kemudian format deteksinya, kemudian tes lainnya bagus atau tidak, interpretasi hasil, ya, kemudian sampel matrik bahan-bahan yang digunakan, desain dari kasetnya ini, packaging, labeling, dan semuanya, termasuk harga. Harga kami bisa sampai 75.000 dengan berbagai macam pertimbangan. Awal-awal Juni itu, awal April ya, tidak ada rapid test yang harganya 75.000, lebih dari 200.000. Kami bisa istilahnya melakukan bersama-sama dengan dua produsen ini sehingga bisa menjadi 75.000 dan sekarang nambah lebih murah lagi dengan maksimum atau HET-nya sekarang 150.000. Nah, mungkin ini sedikit gambaran tentang pemakaian untuk Riga ini videonya, karena ada beberapa yang setiap rapid test itu kadang berbeda-beda cara pemakaiannya, sehingga perlu penjelasan yang lebih baik seperti itu. Jadi lebih baik memang di nakes oleh di klinik ya. Nah, ini beberapa alat dan tambahan yang memang ini bentuk riganya. Ini beberapa tambahan yang ada di dalam ini, ada kasetnya, buffer, panduan. Ini yang tidak tersedia di dalam kit. Timer, lancet, swab alkohol, kapas, kemudian pipet atau pipet tetes atau pipet kapiler. Ini yang tidak ada sehingga perlu disediakan sendiri. Nah, ini perlu persiapan. Limbahnya harus dibuang sesuai limbah infeksius. Nah, ini diambil oleh pipet kapiler atau pipet tetes atau mikropipet, masing-masing ukurannya seperti ini. Kemudian dimasukkan dalam ini, wells untuk darah. Ini 1 tetes. Ditambahkan buffer, 6 tetes kalau untuk whole blood di sini. Tunggu 15-30 detik, darah akan jalan ke atas, ke absorption pad. Kemudian setelah 15 menit bisa dicek apakah ada IgG-nya atau IgM-nya. Seperti itu. Nah, ini interpretasinya, ini negatif, ini reaktif IgG, ini IgM. Seperti itu. Nah, ini interpretasinya tadi. Ini negatif, ini IgM positif, ini IgM positif, ini IgG baik maupun IgM positif, ini invalid. Nah, ini hasil karakteristik kinerjanya ya, sensitivitas 91 dan spesifitas 95. Ini dengan metode ELISA. Ini juga untuk IgG-nya sensitivitas 92 dan 94. Juga menggunakan
Elisa. Sebetulnya kapan sih rapid test dilakukan? Nah, rapid test karena keterbatasan real-time PCR tentu dia digunakan untuk screening pada populasi spesifik dan situasi khusus. Misalnya, pelaku perjalanan, kemudian penguatan pelacakan kontak, misalnya di lapas, panti jompo, sekolah, atau dan sebagainya. Ini perlu dilakukan untuk rapid test. Nah, ini beberapa produk lain, ada tadi Riga, ada iCovid, ada biosensor, Biocop. Ini semua adalah produk Indonesia dan sudah ada khusus untuk Riga sudah ada di pasaran. iCovid dan Biocop. Biocop sudah ada di pasaran, iCovid masih menunggu registrasi. Nah, ini mungkin ini Biocop untuk reagen PCR. Ya ini kemarin gratis, sekarang karena sudah multiplex perlu beli karena sudah versi kedua. Nah, ini mobile lab biosafety level. Nah, ini cara pengambilan untuk qPCR. Kemarin saya pernah dilakukan swab di Rumah Sakit Ridwan Meraksa di daerah Taman Mini, dan ini ada contoh orang yang diambil dari hidungnya di 2 lubang hidung seperti ini oleh seorang nakes. Kemudian setelah diambil, dimasukkan dalam VTM, Viral Transport Media. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini antrian, Pak, Bapak, Ibu, banyak sekali orang yang, termasuk saya waktu itu, saya di swab. Ya. Nah, ini yang tadi, dan semuanya impor ya, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian. Ya, sekarang alhamdulillah kita sudah mulai membuat bahan baku untuk antigen S dan N dan dihasilkan oleh BPPT dan ITB seperti ini. Jadi provider bahan bakunya ITB dan BPPT sehingga nanti semua produk-produk ini tidak impor. Nah, ini salah satu bentuk bahan bakunya untuk spike dan nucleic capsid. Nah, ini cara membuatnya. Nah, ini bentuk iCovid-nya. Nah, ini yang biosensor SPR, mungkin nanti bisa sedikit dibahas. Ini adalah alternatif dari PCR, di mana ini bisa dilakukan dalam bentuk biosensor yang menggunakan mesin, namanya SPR. Ini nano SPR. Dalam satu mesin ini bisa 4 sampai 6 per chip, sehingga bisa jauh lebih murah dan lebih cepat. Seperti itu. Ini gambarannya. Mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut dalam diskusi saja. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator Suratini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irfan. Menarik sekali ya paparannya tadi. Ini masih ada waktu untuk diskusi nggak, Pak? Masih, Bu. Silakan, Bu. Mungkin 10 menit. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Ya. Dari Raja yang pertama mau bertanya terkait perbedaan metode pengecekan antara rapid test dengan blood lancet dengan metode pengecekan serologi yang memakai pemisahan plasma darah. Apakah keduanya memiliki metode pengecekan yang sama terhadap respon IgG dan IgM atau berbeda? Ya, terima kasih dari Raja untuk pertanyaannya. Untuk rapid test, baik misalnya dengan whole blood, ataupun dengan serum, ataupun dengan plasma, itu sama ya metodenya. Responnya, kalau responnya tentu kalau kita asumsikan mengambil atau memisahkan serum dan plasmanya tepat, itu harusnya responnya sama. Artinya dia kalau di whole blood reaktif, tentu di serum dan di plasma reaktif. Atau kebalikannya, di serum dan plasma reaktif, tentu di whole blood juga reaktif. Seperti itu. Itu harus sama. Dan memang kami sudah mencoba, baik di whole blood, di serum, maupun di plasma, untuk Riga ya, itu sama persis responnya. Begitu. Efektivitasnya, kalau ditanya efektivitas, sama. Tiga-tiganya baik di whole blood, di serum, dan plasma sama persis untuk rapid test. Begitu, Bu Hartini. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, kenapa diberinya Riga, Pak? Singkatan dari apa ini?
Ini Riga ini, kami ini kan tergabung di dalam suatu konsorsium riset untuk rapid test. Ya, RI itu Republik Indonesia sebetulnya. Kemudian Riga 19 ini kan TFRIC 19-nya COVID. Ada Gajah Mada, ada Airlangga, ada Hepatika, ada BPPT yang terlibat di dalam pembuatan Riga ini, seperti itu. Ini hanya merek aja sih sebetulnya. Itu. Bicara nama yang eye-catching gitu ya Pak ya. Ini Mas Iya. kayak yang mau kalau misalnya, ya silakan Bu. Yang mau nanya ada lagi nggak ya? Ayo adik-adik mahasiswa. Atau ini sementara menunggu Pak, saya mau nanya itu kan kalau dari teman-teman Silakan, Bu. saya itu keluhannya sebenarnya swabnya itu Pak kan sakit gitu. Apa nggak ada metode lain Ya, untuk memang. pengambilan sampel gitu? Ya, betul Bu. Saya juga merasakan, saya pernah di swab dan sakitnya minta ampun. dua hidung ini dimasukin kayak ditusuk begitu. Habis itu kita bukan hanya bersin tapi juga kayaknya nggak enak gitu. Nah, itu banyak yang errornya seperti itu. Pas saat ditusuk itu orang langsung kaget dan kadang mundur gitu, Bu. Jadi nggak keambil tuh itunya si virusnya itu. Nah, ada beberapa alternatif waktu itu kami juga terutama di untuk deteksi non PCR yang dengan biosensor SPR, Bu. Surface plasmon resonance ini. Dan BPPT sekarang sedang mengembangkan juga yang PCR menggunakan menguji pada saliva, Bu. Jadi pada ludah, ya. Jadi itu menghindari hal-hal seperti itu. Jadi akan kami coba baik di SPR untuk biosensor dan juga di PCR sehingga mungkin sensitivitasnya di saliva mungkin rendah ya, tetapi kalau kita mengoptimalkan komposisi dan formulasi reagennya mungkin bisa diatasi efektivitasnya atau sensitivitasnya di saliva. Seperti itu mungkin, Bu. Ya. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak dari Makita Tunjung Sari. Jika IgG reaktif namun IgM non reaktif saat rapid test, apakah sudah menunjukkan akan sembuh dari COVID-19? Apakah perlu dilakukan swab lagi? Ya, tadi saya sudah memberikan gambaran sebentar biar jelas. Akan saya coba ini ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaannya adalah yang IgG-nya ya, Ibu ya, maaf. Ya, IgG reaktif namun IgM non reaktif. Nah, seperti ini mungkin kondisinya yang hari ke-21-28, IgG-nya reaktif, IgM-nya non reaktif. Kalau asumsinya PCR positif ya, Bu, itu berarti dia sebetulnya menuju sembuh. Jadi sebetulnya ya sudah lewat tuh masa pertama, lewat masa infeksi. Kedua, kalau dia sehat, sebetulnya kan respon imunnya dia sudah bisa tumbuh dan sudah sel memorinya sudah pintar. Artinya kalau ada infeksi lagi atau reinfection, dia akan langsung mengeluarkan antibodi untuk merespon infeksi yang kedua seperti itu. Jadi mungkin itu jawabannya, Bu. Oke, masih bisa Pak? Masih Bu. Oh, oke. Ini ada lagi yang tanya. Bentar. Dari keempat alat tes buatan Indonesia tersebut, apakah efektivitasnya sama atau ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Terima kasih. Ya, tentu tadi ya pengembangannya berbeda-beda. Tadi saya sampaikan untuk rapid test ada yang mengembangkan pertama yang Riga itu untuk deteksi IgG, IgM dalam satu strip. Jadi kita langsung mendeteksi dua-duanya tuh IgG dan IgM. Ada tadi satu lagi yang total antibody, artinya kita bisa melihat
hanya total saja. Itu jauh lebih murah memang. Tetapi kita tidak bisa memberikan penilaian respon imun spesifik hanya IgG atau IgM atau kedua-duanya. Ada lagi yang dipisahkan namanya combo IgG IgM. Jadi strip IgG dan strip IgM dipisahkan, Bu. Misalnya pada hari setelah 21 maaf. Hari ke-21 artinya kan tadi IgM-nya misalnya non reaktif, IgG-nya reaktif. Akan jauh lebih efektif kalau seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi pengukurannya. Ini hanya untuk mengukur misalnya IgG. Ini hanya untuk mengukur IgM. Itu yang combo. Jadi dalam dua bentuk ya, Bu, seperti itu. Nah, kekurangannya ya kalau untuk rapid test tentu kekurangannya tadi ya belum bisa mendeteksi sampai hari ke-5 atau bahkan ke-7. Artinya hanya bisa mendeteksi setelah adanya respon imun hari ke-5 ke atas seperti itu. Yang SPR tadi bisa, Pak? Oh ya, SPR Dimulai awal. Ya, SPR ini yang surface plasma resonance itu dikembangkan melalui biosensor, salah satunya dengan SCFP, single cell variable fragment dari antibody. Jadi antibody itu kan ada bagian-bagiannya yang begini ya. Nah, ada bagian kecilnya yang single cell fragment yang variabel, bukan yang fix itu. Nah, itu kita bisa melakukan deteksi SCFP-nya itu jauh lebih memungkinkan kita mendeteksi antigen. Kalau tadi kan antibody, Bu ya. Nah, kalau SCFP ini antigen, tapi bukan dengan PCR, tapi ini dengan biosensor SCFP ini. Kalau dengan antigen artinya apa? Artinya kita bisa mendeteksi yang kurang dari 7 hari atau 5 hari. Jadi sama sebagai alternatif dari PCR. Itu, Bu, makanya untuk yang SPR akan jauh lebih efektif karena bisa mendeteksi antigen. Tapi yang antibody itu lebih dari 5 hari. Sekarang juga banyak rapid test yang antigen ya, yang komersil, yang dari impor. Tetapi ya kita harus melihatlah. Kalau biosensor SCFP belum banyak, tapi alhamdulillah ITB dan teman-teman di sana sudah mulai mengembangkan. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi ya, Pak. Silakan, Bu. Ini kalau orang yang OTG, apakah orang tersebut sudah memiliki sistem imun untuk virus ini atau bagaimana, Pak? OTG itu kan orang tanpa gejala yang kita juga nggak tahu kan sebetulnya dia terinfeksi atau tidak ya. Kalau dia terinfeksi, kemudian dia sehat, sistem imunitasnya cukup untuk melawan infeksi, nah itu berarti orang tersebut memang benar-benar hebat gitu. Kondisi tubuhnya bagus, artinya dia memiliki sistem imun. Tetapi kalau nyebut orang tanpa gejala sebetulnya kan dalam termnya itu adalah orang yang terinfeksi kan, tetapi dia nggak ada gejala, nggak ada simptom. Artinya menurut saya itu bisa saja memang benar dia mempunyai sistem imun yang baik, yang merespon adanya infeksi itu dalam bentuk antibodi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ini masih berapa menit lagi, Pak? Maka Bu sampai jam 3.05 saja. 3.05 ya. Satu lagi berarti ya, Pak ya. Silakan, Bu. Ya, ini untuk bagaimana dengan alat yang mendeteksi lewat hembusan napas seperti Genose itu, apakah benar akurasinya melebihi rapid dan sudah seakurat real time PCR? Aduh, Dari UGM ini ya, Pak ya? Ya, UGM ya. Saya mendengar dan membaca. Kebetulan Pak Kuatriana itu teman saya waktu sekolah juga. Tapi saya sangat salut dengan penemuan itu. Mungkin ini baru satu ya untuk di Indonesia, untuk Genose itu dengan hembusan. Ya mudah-mudahan kita doakan ini juga akan baik dan bagus akurasinya. Bisa saja mungkin melebihi rapid dan seakurasi real time. Tentu harus melalui uji-uji yang untuk menentukan sensitivitas, spesifisitas, dan melalui nanti registrasi di Kemkes ya.
Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke, mungkin karena Pak Irfan juga ada acara ya, ini masih ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak, tapi nanti diteruskan aja ya. Boleh ya Pak Oh, ya? silakan Bu. Nanti di Ya, email ya. aja ya. Siap, Nah, siap. bagi yang Ya. pertanyaannya belum terjawab nanti akan dijawab secara tertulis. Ya, Ya, baik. oke. Terima kasih Pak Irfan atas paparan dan diskusinya hari ini yang sangat Ya. menarik. Eh, jadi tadi sudah bisa disimpulkan ya bahwa ternyata di Indonesia juga udah bisa bikin sendiri sekarang ya. Semoga Ya, semakin murah gitu ya untuk amin ya. deteksi ini. Ya, Ya. terima kasih Pak Irfan. Terima Monggo kasih kalau Bu masih Artini ya. ada Terima acara yang kasih lain. ya. Terima kasih Bu Kaprodi, Bu Ratna dan Bapak Suratman sebagai MC dan seluruh Sivitas UNS atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya pamit Bu ya. Oke, monggo. Terima Terima kasih. kasih. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Aris Susilowati. Sebelumnya saya bacakan CV-nya ya. Dr. Aris Susilowati, SSI, MSI. Beliau adalah staf di Prodi Biologi FMIPA UNS dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi S2 Bioscience FMIPA UNS. Keahlian di bidang mikrobiologi, lalu riwayat pendidikan S1 UGM, lulus tahun 96 di bidang biologi botani, kemudian S2 dari ITB di bidang mikrobiologi tahun 2001, kemudian S3 dari IPB. Ya tadi ITB, sekarang IPB ya S3-nya di bidang mikrobiologi tahun 2011. Penelitian dalam 3 tahun terakhir cukup banyak ininya dan di bidang mikrobiologi bagian besar dan juga molekuler. Lalu artikel ilmiah juga ini cukup banyak, bisa dicek di profil beliau ya. Kemudian, oh ya oke udah, saya kira mungkin langsung saja ya. Saya persilahkan kepada Bu Ari Susilowati untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik. Halo semuanya, bisa diterima suaranya? Bisa. Ya, baik. Tadi dari Pak Irfan, enak banget yang jelasinnya, lembut, sabar gitu ya. Jadi kita bisa mengikuti dengan baik. Kemudian yang berikutnya nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang pekerjaan yang dilakukan untuk pengecekan atau deteksi coronavirus yang dilakukan di rumah sakit waktu itu sebagai relawan. Baik, saya langsung share screen ya Mbak Tutut. Baik, presentasi yang akan saya sampaikan itu adalah bagian dari relawan percepatan penanganan COVID-19, apa saja yang dikerjakan selama sekitar sampai sekarang itu hampir 4 bulan ya. Jadi dimulai bulan April dan sampai sekarang masih dikerjakan. Jadi kenapa akhirnya diminta untuk membuat atau bekerja sebagai relawan di penanganan COVID-19 ini karena outbreak COVID-19 itu dimulai di Wuhan di Cina itu sekitar bulan Desember. Jadi di Indonesia awalnya mungkin antara oh iya ada outbreak COVID tapi masih di Cina jadi masih agak jauh mungkin juga karena yang dulu-dulu mungkin penyebarannya tidak langsung sebagai pandemik gitu ya.
Jadi ya beritanya sudah ada, tapi kita belum siap-siap untuk mempersiapkan lab-nya. Kemudian WHO, World Health Organization itu mendeklarasikan bahwa COVID-19 itu terjadi outbreak ya, jadi wabah pada tanggal 30 Januari 2020 dan menyatakan sebagai pandemik, jadi sudah menyebar ke seluruh dunia itu pada tanggal 11 Maret. Jadi pas kita melakukan ulang tahun Universitas 11 Maret ya. Jadi pada saat itu kita dies, kemudian sorenya itu sudah mengalami pandemik ini dan tidak boleh melakukan kegiatan yang membuat penyebaran virusnya makin tinggi ya. Jadi itu kenapa di Wuhan ternyata ada outbreak-nya di sana, dan setelah dicek itu awalnya mungkin dari pasar apa ya, market di Wuhan yang ada kelompok hewan hidup. Jadi awalnya dicurigai bahwa coronavirus itu berasal dari kelelawar ya. Kemudian bisa menyebar ke manusia, zoonositik gitu. Mungkin inang perantaranya seperti diketahui itu terenggiling ya, karena kesamaan sekuen dari DNA-nya kelelawar itu sekitar 70% atau 70 sampai 60 lebih 70. Kemudian yang terdapat di virus di terenggiling itu hampir 90-an. Dengan yang ditemukan di coronavirus yang ditemukan oleh manusia. Jadi ini kasus pertama di Indonesia. Nah, ternyata pada bulan Februari itu ada berita bahwa warga negara Indonesia itu ketemu dengan orang Jepang, dan orang Jepangnya yang dikunjungi ke Indonesia itu ternyata terdetek coronavirus gitu. Jadi oleh karenanya dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 1 Maret itu dinyatakan mereka konfirm sebagai positif coronavirus ya. Jadi itu tanggal 1 Maret itu Indonesia itu mendapatkan pasien pertama dan kedua untuk COVID-19. Nah setelah itu Presiden menerap atau menginstruksikan untuk pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID ini, karena ternyata di Indonesia sudah terkena COVID tadi ya, itu tanggal 29 April itu meminta sekitar atau mencatat sekitar 89 laboratorium itu diminta aktif melakukan pemeriksaan COVID-19 di seluruh Indonesia. Di antara 89 ini ada 48 itu adalah laboratorium di rumah sakit, kemudian 15 laboratorium itu milik perguruan tinggi, salah satunya rumah sakit UNS. Jadi rumah sakit UNS itu tergabungnya dalam rangka perguruan tingginya ya, bukan rumah sakit yang ini. Karena pada saat itu Prof. Hartono, direktur rumah sakitnya, ingin berperan dalam penanganan COVID ini dan punya tanggung jawab juga, kemudian juga ingin ikut berperan untuk mengatasi ini, oleh karenanya mendaftar untuk menjadi laboratorium rujukan COVID-19. Kemudian ada laboratorium dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, dan juga laboratorium di laboratorium kesehatan di daerah. Jadi itu awalnya kenapa harus segera membangun laboratorium yang bisa mendeteksi COVID-19. Jadi ini pada bulan Mei itu ada 69 ternyata yang baru beroperasi, pada pemerintah sudah meminta sekitar bulan April itu ya. Jadi ternyata secara teoritisnya itu mempersiapkan lab itu agak susah, jadi tidak langsung bisa dilaksanakan. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa 10.000
tes setiap hari itu harus dilakukan. Tapi pada saat itu belum bisa karena baru yang beroperasi itu sedikit ya, tidak semuanya. Baru Mei tanggal 21 akhirnya ada 129 lab yang beroperasi di seluruh Indonesia yang tergabung dalam rujukan jaringan lab rujukan nasional pemeriksaan COVID-19. Beda seperti itu. Dan UNS di sini salah satu dari rujukan labnya itu. Nah, untuk labnya awalnya di rumah sakit itu juga belum di-set sebagai laboratorium COVID ya. Baru tanggal sekitar April tanggal 29 itu baru di-set ininya, labnya. Ini seperti yang dijelaskan Pak Irfan ya, ini untuk pemeriksaan diagnosis menggunakan RT-PCR itu secara umum. Ini dari swab nasofaring atau orofaring. Jadi nasofaring agak lewat hidung, orofaring masuk ke dalam lagi ya. Nah ini katanya sakit, sebenarnya kalau di rumah sakit UNS yang mengambil swab itu adalah dokter THT ya. Jadi mereka akan mengambil dengan hati-hati dan benar gitu. Jadi kemungkinan sakit itu nggak begitu sebenarnya. Jadi mungkin kalau yang sakit agak kurang terampil untuk swabnya itu ya. Jadi dokter Bayu misalnya atau siapa itu mengambil swab dengan apa ya, dengan hati-hati dan gitu. Terus kalau apa, nahan sakitnya sih iya, nggak ditahan sebentar terus itu bisa ya. Jadi pakai swab, kemudian collection specimen-nya di VTM-nya tadi itu, dan ini membuat di VTM ini RNA-nya atau virusnya menjadi inaktif gitu ya. Atau lebih kalau teorinya sih paling berbahaya pada saat di pasiennya, kemudian di sampelnya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan berikutnya itu sampel swabnya ini yang kalau dia ada virusnya akan diekstraksi RNA-nya karena adalah virus coronavirus itu RNA virus ya, jadi akan diekstraksi RNA-nya. Ini untuk mendapatkan RNA yang murni dari virusnya, kemudian akan dilakukan RT-qPCR, jadi dari RNA-nya akan diubah jadi DNA, reverse transcript, kemudian Q itu kuantitatif ya, jadi bisa dihitung nantinya berapa jumlah amplifikasinya gitu. Ini gen yang bisa dipakai biasanya ORF1AB, 1A, 1B, atau RDRT, atau gen E, atau gen N-nya. Jadi reverse transcript qPCR itu memastikan bahwa gen yang dipunyai virus SARS-CoV-2 ini terdetek di sampelnya ini. Kalau terdetek gen ini bisa diperkirakan dia mengandung virus ini. Dan ini seperti ini, jadi nanti kalau ada virusnya, dia akan teramplifikasi sesuai dengan timer yang di set ini. Jadi makin banyak kopi jumlah virusnya, kopi numbernya, dia akan teramplifikasi dengan cepat di siklus yang rendah gitu ya, dan akan membentuk acid ini karena dia logaritmik ya. Log ya, jadi amplifikasinya 1 jadi 2, 2 jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Nah, kalau real time itu bisa diikuti sampai berapa kali dia amplifikasi gitu ya. Jadi kenaikan jumlahnya itu bisa diikuti real time. Nah, kalau yang biasa kita lakukan di lab kita biasanya end time, jadi di ujung sini aja kita bisa melihat jumlah amplifikasinya. Di sebelah sini mungkin sudah terbentuk amplikonnya jumlah ini gitu ya. Bedanya itu kalau real time bisa diikuti amplifikasinya. Ini biasanya sampai 45 siklus ya, atau 40. Jadi seperti itu. Terus kemudian
Nah, untuk memulai pekerjaannya tadi, setelah kita mendapatkan sampel dari pasien, nah, kalau rumah sakit UNS ya dari Karisidenan Surakarta gitu ya, dari seluruh rumah sakit di Solo, Surakarta, kemudian dari Departemen Kemenkes di Klaten, kemudian Sukoharjo, Sragen, mungkin sampai Semarang, Kudus, Wonosobo, dan sebagainya. Wonogiri gitu, itu biasanya diminta untuk rujukannya di rumah sakit UN. Jadi ini sampelnya, prinsipnya adalah sampelnya dilisiskan dengan lisis buffer yang mengandung protein K. Protein K-nya itu akan mendegrade protein, kemudian viral RNA-nya, RNA virusnya akan terikat atau binding di sini dengan penambahan etanol, kemudian dilakukan washing atau pencucian, biasanya dengan high salt concentration untuk wash buffer pertama, dan wash buffer kedua itu pakai low salt concentration-nya. Setelah di wash, dibersihkan dari sesuatu yang tidak selain RNA-nya, maksudnya ini tinggal RNA-nya yang ada di membran sini, kemudian akan di elution untuk mendapatkan RNA yang murni dengan elution buffer atau RNA safety water. Ini sama tadi, ini pakai spin column, prinsipnya sama juga ya. Jadi ini dilisiskan, kemudian tapi ini kolomnya diaktifkan dulu pakai kolom silika membran, kemudian ini binding dulu. RNA-nya di binding, sisanya yang pengotor atau sisa-sisa sel yang lain di wash, to step washing sama ya, sehingga nanti dapat RNA yang ini, kemudian akan di elution sehingga mendapat sampel RNA yang murni. Artinya murni, hanya RNA saja yang dikolek di sini. Itu secara umum ekstraksi RNA, atau tadi pakai spin column, atau pakai ini yang magnetic nanoparticle base. Jadi mereka menggunakan magnetik, sehingga bagian magnetiknya ini akan mengikat DNA-nya, mengikat RNA-nya. Jadi ini caranya, lisis buffer. Lisis buffer dikombin dengan partikel magnetik nanopartikel ya. Kemudian pada mesinnya itu menggunakan semacam alat untuk bisa mengikat magnet ini. Kemudian di wash, di elution nanti dapatnya seperti ini. Jadi RNA-nya itu terikat pada magnetic bitnya. RNA yang sudah terikat ini nanti bisa digunakan untuk PCR-nya. Ini yang misalnya ini digunakan di ekstraksi yang otomatis ya. Kami punya, maksudnya rumah sakit punya yang ini, Kingfisher dual prime purification system, itu menggunakan sistem magnetic bit gitu ya, pakai magnetic bit. Nanti kalau ada waktu silakan cek di sini bagaimana magnetic bit itu bekerja untuk memurnikan RNA. Nah ini selanjutnya setelah RNA-nya sudah dapat, itu sebenarnya RNA di coronavirus itu sudah terdetek ya, maksudnya sudah banyak yang mendeskripsikan, itu panjangnya antara sekitar 30 kilobasa atau 30.000 pasang basa. Dan gen yang dipunyai oleh SARS-CoV itu ya ini aja gitu. Ini tidak, kalau secara organisme dia ya sederhana gitu. Jadi ini antara nukleotida nomor 1 sampai sekitar 30 sampai 35 gitu ya. Ini biasanya di sini 30, dan mereka adalah ORF1A, ORF1B, ini ada di ORF1B ada RDRT, dan ini gennya
atau gen spike, kemudian envelope, gene, and gene itu membran, gen yang mengkode membran nanti, kemudian ada gen N. Nah ini biasanya yang akan digunakan gen tersebut untuk mendetek adanya virus ini pada proses PCR, PCR tadi ya. Jadi itu karena kita bekerja dengan virus dan virusnya setelah dipelajari memberi penyakit yang sangat berat juga. Jadi waktu kalau virusnya itu bisa sampai ke paru-paru, paru-parunya bisa tidak berfungsi gitu, dan waktunya sangat cepat ya. Incubation time-nya itu di 14 hari gitu. Jadi pada saat 14 hari, kalau parah itu kalau virusnya sampai masuk ke dalam paru-paru, paru-parunya kehilangan fungsi untuk memompa untuk oksigen untuk pernafasan gitu. Jadi gagal nafas itu dan harus dikasih oksigen dari luar. Jadi harus tidak boleh terkontaminasi atau terinfeksi dari virusnya. Jadi harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Jadi untuk masker itu harus menggunakan ini ya standarnya N95 atau yang ekuivalen, itu bisa menahan virus. Kemudian biasanya didobel juga dengan masker medical masker itu, dan pakai coverall, kemudian pakai glove-nya juga double. Jadi yang satu dipakai, double lagi. Kemudian ini menutup kepala, harus pakai boot juga. Jadi sebelum masuk ke lab, semua harus dilengkapi ini. Jadi untuk masker N95 ini kalau baru masuk pertama mungkin atau nggak biasa itu agak pusing gitu. Karena mungkin takut juga karena harus ngatur nafasnya gitu. Karena ada sistem tertentu di N95. Untuk mata itu harus pakai giggle dan mungkin juga face shield. Nah ini yang harus dipakai setiap hari selama 8 jam bekerja atau setidaknya 6 jam. Jadi ini kenapa kita mendaftar sebagai relawan, karena tadi ya setelah melihat kita punya ilmu sedikit untuk PCR-nya dan cara kerjanya PCR, ekstraksi RNA, mungkin kita sudah punya dasar dan ingin membantu juga, meskipun ya takutnya setengah mati ya masuk ke sana dan kita belum tahu seberapa parahnya gitu. Tapi insya Allah semua bisa dilakukan dengan baik, dengan jadi ya niat yang baik, kemudian latar belakang pengetahuan yang cukup dan kehati-hatian, itu akhirnya kami bergabung dalam relawan ini ya, relawan kecepatan penanganan COVID, karena pada saat itu masih terbatas yang bisa mengerjakan bagian PCR-nya utamanya. Jadi Rumah Sakit UNS setelah bersedia menjadi rujukan sebagai rujukan lab, dia ini merekrut 2 analis kesehatan dan 1 lulusan biologi dari UI. Kemudian ada Dr. Mariani dan Dr. Betty, dokter yang biasanya bekerja di biomedis dan awalnya mengerti PCR dan sebagainya. Kemudian ada direktur rumah sakitnya, Prof. Hartono, dan staf yang lain lebih banyak lagi. Dan ini yang memungkinkan lab rumah sakitnya berdiri ini karena Prof. Hartono itu menangani langsung ya, jadi mulai dari pesen tukang dan sebagainya itu ikutan membangun labnya gitu. Itu kemudian ya ini Melani relawannya, saya Ivan dan Abi. Biasanya kerjanya mulai dari jam kalau rumah sakit sih jam 7 ya, tapi saya nggak biasanya dari jam 7 jadi agak siang mulai kerja di sini.
Terus kemudian ini alur kerja di labnya. Jadi kerjaan labnya itu ada penerimaan sampel, kemudian pembongkaran sampel dan pemberian nomor sampel, kemudian nanti akan melakukan ekstraksi RNA virusnya, dan kemudian melakukan RT-PCR-nya, real time PCR-nya, kemudian akan melaporkan datanya itu ke database Kemenkes. Jadi datanya akan di-share ke Kemenkes ini untuk memonitor di seluruh tadi rujukan lab, rujukan COVID-19 tadi. Ini denah labnya, jadi ini penerimaan sampelnya di sini, kemudian akan dibongkar di sini. Ini biosafety level 3 atau level 2. Kemudian untuk ekstraksi RNA-nya ada di sini. Ini ada BSC-nya. BSC level 3 atau level 2. Nanti Mbak Tutu bisa ngecek lagi dengan tekanan udara negatif. Jadi harapannya sampel RNA yang dibongkar di sini atau di aliport itu tidak akan kemana-mana, tidak menyebar keluar maksudnya. Kemudian ekstraksi RNA-nya dilakukan di sini, kemudian PCR-nya ada di sini di ruang 3 ini. Itu juga ada laminar airflow-nya dengan kriteria dari sesuai dengan yang disarankan. Jadi mix-nya ada di sini. Terus kemudian ini mesin PCR-nya di sini. Nah, nanti setelah selesai PCR akan dibawa ke ruang administrasi di sini. Nah, kalau sampelnya banyak biasanya nanti dibantu aliquot juga di BSC di ruang 6. Jadi semuanya harus dengan perlengkapan yang sesuai untuk masing-masing ruangan. Di sini. Ya, ini tadi yang membuat mendesain labnya sendiri, kemudian membangunnya sendiri. Jadi awal-awal itu tukangnya juga jarang yang langsung mau membongkar, membuat labnya di sini karena takut ya mendengar lab COVID itu mereka membayangkannya ya takut itu. Jadi waktu mau masang, ini masangnya di luar dulu, baru setelah sudah terpasang, terset, baru dipasang ke rumah sakit itu hanya 2-3 jam gitu. Tukangnya nggak berani katanya. Terus kalau sudah masang katanya harus diswab ya Prof. Ya gitu. Jadi itu awal-awal sudah seperti itu, tapi akhirnya terbentuk labnya. Jadi ini tempat membongkar sampel, kemudian ini sampelnya biasanya datang dalam bentuk kayak paket gitu ya. Wah, dapat paket banyak dari rumah sakit mana gitu. Dibongkar. Kemudian ini di room kedua tadi ya, ini untuk ekstraksi RNA. Jadi di bench ini biasanya berdua gitu. Kayaknya karena benchnya agak besar, jadi bisa. Dan biasanya satu kali running itu mengekstraksi 24 sampel, 24 sampel, 24 sampel itu. Kemudian sampai 3. Nah, meskipun agak takut-takut, tapi kami juga untuk mengusir kebosanan, kita punya APD itu dengan colorful warna yang berbeda-beda ya. Jadi kalau mau masuk top 10 BSC akan dibilang kita pakai APD warna apa ya untuk menghilangkan kebosanan sih. Jadi kami mendapatkan bantuan APD dari perusahaan apa ya. Jadi itu kualitasnya bagus, warnanya bagus gitu. Jadi lumayan untuk menghilangkan takutnya di lab di hot zone-nya COVID-19 ya. Nah ini mesin PCR-nya yang kita punya itu Rotorgin awalnya dengan kemampuan 5 flag platform ini, jadi dia bisa mendetek 4 jadi yang dalam satu tube gitu. Ini ya, multiplex karena bisa mendetek masing-masing dari kit yang dipakai. Ini jadi ini lebih kecil ini ya 0, berapa ya. Nah jadi kalau yang tidak biasa nge-mix
kecil-kecil mungkin harus belajar dulu karena rotornya ini kecil, sehingga dia bisa memproses 72 sampel dalam satu kali running. Kami juga punya yang disebut mesin PCR Biorad CF-X96 ini. Jadi ini thought system, jadi dari mesinnya bisa langsung sebenarnya tanpa komputer. Jadi dengan komputer juga lebih enak. Nah, kemudian ini kit PCR-nya. Kit PCR-nya itu tergantung dari dinas kesehatan atau Kemenkes yang memberi kitnya itu apa gitu. Atau yang disarankan. Jadi kita pakai yang pertama itu 2019 nCoV coronavirus ini ya. Dulu namanya ini, sebelum diubah jadi SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi ini pakai produksi dari IDT, DNA teknologi itu ya. Ini bisa mendetek gen N1, N2, dan RPG pada virus. Kemudian ini dari kitnya dari Life Saver, itu juga bisa mendetek coronavirus dari mendetek gennya. Yang didetek adalah 3 gen sekaligus ya, gen N, gen E, dan ORF1-API. Nah, dia multiplex karena tadi 3 gen itu bisa langsung terdetek dalam satu sub mix PCR gitu. Detection limitnya itu 10 pangkat 3 atau 10.000 kopi RNA yang bisa terdetek ya. Kalau jumlahnya kurang, tadi hasil PCR-nya mungkin negatif gitu. Karena jumlahnya masih terlalu sedikit di bawah detection limit. Ini mixnya tergantung dari PCR kit yang dipakai. Kita juga memakai ini dari Seegene Allplex dari Korea. Ini juga dia menggunakan 3 gen E, RBRT, dan N gennya. Ini mixnya. Nah, ini masukinnya di sini sesuai dengan urutan sampelnya. Nah, satu lagi yang dipakai itu dari Samsung Biotech. Nah, kebanyakan dari China ya, karena China mengembangkan detection kitnya dan reference strain-nya itu diperoleh dari yang dari Wuhan itu ya. Jadi mereka banyak ini dan sudah digunakan di Korea maupun di China dan sudah terbukti bisa mendetek coronavirus ini. Ini isinya, jadi isinya seperti ini sehingga nanti bisa mendetek virusnya. Yang pertama primernya ada 2, reverse transcript dan DNA polymerase. Kemudian ada probe yang menggunakan fluorescent tertentu. Jadi ini ya, kitnya ada ini, terus probe-nya menggunakan ini. Jadi bisa terdetek di situ. Ini untuk PCR mix-nya, jadi dari sampel RNA yang sudah diekstraksi tadi, waktu itu sih sudah sampai ke 11.000 sampel ya. Jadi start kayak gini, 10.000, 11.000, 12.000. Ini kemudian setelah mix-nya dicampur, kita masukkan ke tube PCR-nya. Tube PCR-nya itu bisa seperti ini pakai strip, atau nanti pakai plate, atau yang lainnya. Kemudian masuk ke mesin PCR-nya. Ini mix-nya kadang perlu berdua, soalnya awal-awal itu memasukkan di sini benar gitu ya. Belum berani sendiri, jadi harus dicek berdua. Nah, ini fluorophore-nya tergantung kitnya dari yang dipakai. Misalnya ini untuk FAM mendeteksi apa, untuk Colret untuk mendeteksi apa, dan Sci5 itu untuk mendeteksi apa, dan sebagainya. Ini juga. Nah, ini PCR condition-nya sesuai dengan kitnya juga. Kalau misalnya ini contoh dengan Life Saver, itu akan di kondisi PCR-nya seperti ini. Jadi ini yang penting adalah step 1 ini 45 derajat 10 menit itu sebenarnya untuk
RT-PCR, reverse transcript PCR, jadi mengubah RNA jadi DNA. Kemudian fase ini adalah 3 menit RT-PCR, reverse transcript deactivation, dan tag polymerase activation. Jadi ini butuh 3 menit, kemudian 15 detik ini untuk denatur. Jadi setelah jadi DNA kan, untuk amplifikasinya dia denatur dulu, denaturasi, kemudian step berikutnya itu 58 selama 30 detik itu adalah annealing dan polimerisasi. Jadi ini diulang sebanyak, kalau 45 siklus berarti diulang 44 kali lagi siklus ini. Dan probe-nya itu akan di capture di sini pada saat ini ya. Jadi pada saat dia amplifikasi atau annealing, dia itu akan melepas ini melepas sinyal fluoresennya ini. Jadi ini akan terdetek sesuai dengan amplifikasi yang berlangsung. Oleh karenanya bisa terdetek secara real time gitu. Ini juga sama. Ini untuk biorat, hasilnya sama ya. Nah ini hasilnya. Jadi kalau menggunakan Samsung Biotek bisa terdetek 2 gen. Ini kalau hasil keseluruhannya seperti ini. Kalau kita lepas-lepas, jadi ini ada berapa sampel yang terdetek gen ORF1AB itu ada di sini, atau di ROX itu terdetek gen N. Jadi ada sampel, sejumlah banyak sampel ini adalah positif untuk gen N. Sebanyak 5 sampel ini adalah positif untuk gen ORF1AB karena dia teramplifikasi di siklus kurang dari 40. Nah, yang lebih dari 40 ini bisa dikatakan negatif atau apa gitu ya. Jadi meskipun ada sedikit tapi amplifikasinya ada di sini itu jumlahnya sedikit. Jadi yang jumlahnya banyak itu ada di sini. Sesuai dengan jumlah amplifikasinya ini. Nah kalau misalnya orang masih tidak percaya adanya coronavirus itu padahal terdetek gennya itu sangat meyakinkan seperti ini ya. Jadi mestinya iya itu ada virus di situ dan terdapat di sampelnya kalau saya ya. Jadi kalau seperti ini nih bikin mual perut ya. Soalnya dari sekian sampel yang positif banyak. Jadi yang naik-naik itu positif ya, terdetek ada gen. Nah kalau ini internal kontrol itu untuk memeriksa proses PCR yang kita lakukan atau proses ekstraksinya itu benar. Nah terdetek IC-nya ini. Nah kalau yang tidak benar ini harus diulang ya, yang tidak membentuk acid gitu, itu prosesnya harus diulang. Jadi untuk Samsung ini untuk outbreak ya, yang di pasar 6 itu yang hanya terdetek. Jadi kalau udah naik banyak begini dari 96 sampel ya yang positif banyak gitu. Jadi kenapa masih ada yang nggak yakin kalau bahwa virus itu ada di sekitar kita, itu bikin deg-degan juga ya. Jadi seperti itu. Ini kalau outbreak, nah ini biasanya kalau yang agak hasilnya agak ringan, yang jumlah positifnya hanya sedikit ya. Ini agak menghibur gitu sih. Ini IC-nya, jadi IC-nya harus terdetek bagus. Oke. Nah kalau pakai all-flag gene tadi itu ada data analisisnya, jadi sudah dibantu mana yang positif, mana yang negatif. Jadi yang positif itu yang merah, yang biru ini negatif. Jadi sampel mana aja yang positif, mana yang negatif tinggal nanti di report. Ini interpretasinya bisa dibaca di sini, tapi sudah dibantu dengan software ini, keyword ini. Jadi bisa langsung ditentukan yang positif dan negatif. Oke, itu secara garis besar yang dikerjakan. Jadi prinsipnya let's win the battle, atau kita bekerja dari rumah dan tenaga kesehatan dan lab bekerja di hospital. Salam dari lab COVID-19 Rumah Sakit UNS. Terima kasih.
Demikian Bu Tutut. Oke, terima kasih Bu Samaan Ari. ya. Ini kita lanjutkan dengan diskusi ya. Mungkin dari Zoom dulu. Ini ada pertanyaan dari Raja. Terkait adanya mutasi SARS-CoV yaitu D614G, selain perubahan RNA, apakah adanya mutasi ini juga berdampak pada perubahan spike binding site-nya? Apakah metode real-time PCR juga harus menggunakan primer yang baru, menyesuaikan bentuk mutasi dari virus tersebut? Monggo Bu Ari. Ya, coba dijawab ya. Jadi kalau yang saya tahu beberapa mutasi yang terdetek itu penambahan nukleotida C di bagian apa gitu. Mungkin di spike-nya ya. Jadi kalau memang spike-nya berubah karena mutasi tadi itu, tapi nggak yakin apa dengan satu single nucleotide dia sudah berubah gitu ya. Saya belum baca lebih banyak lagi. Jadi spike yang kita lakukan di PCR itu jarang yang menggunakan gen S-nya malah. Itu gen N, gen E, dan jadi ya ORF1AB-nya. Jadi kalau untuk spike-nya belum dikerjakan untuk PCR-nya ya. Jadi itu gambarannya. Tapi kalau misalnya spike-nya berubah, spike-nya itu untuk berkaitan dengan host-nya, kalau dia makin longgar, sebenarnya makin bagus ya. Jadi kalau makin ketat dan makin bisa masuk ke dalam sel inang itu mungkin agak lebih berbahaya. Itu menurut saya. Apalagi tadi waktu itu. Oke, mungkin ini dari YouTube ya. Ini ada yang mau tanya Mbak, pada kit PCR yang menggunakan 3 gen sekaligus untuk deteksi SARS-CoV-2 ini, pertanyaannya dalam 1 kali running PCR itu akan mengamplifikasi 3 gen sekaligus? Terima kasih. Ya, jadi kalau yang gen multiplex tadi itu, satu reaksi itu bisa mendetek langsung 3 gen dan 1 internal kontrolnya. Jadi langsung bisa. Kalau awal-awalnya yang kita pakai IDT itu masih terpisah ya, jadi itu masih satu single flag gitu. Jadi gen N1, N2, kemudian RDRP itu tubnya beda-beda. Nah itu satu-satu gitu awalnya. Tapi setelah berikutnya perusahaan PCR kit itu meningkatkan efektivitas dan ininya menjadi multiplex tadi. Jadi satu tub itu bisa mendetek 3 gen target dan 1 IC dengan fluorophore yang berbeda-beda. Ya, seperti itu yang ada sekarang. Ya, jadi intinya sih bisa satu-satu bisa bareng gitu ya? Tergantung kitnya ya? Tergantung kitnya. Ya. Oke, pertanyaan lagi dari Mumtaz. Bagaimana komparasi keunggulan atau kekurangannya metode ekstraksi antara spin column dengan magnetic bead? Kalau di lab RSUNS menggunakan metode apa? Sebenarnya kalau untuk yang dikerjakan sekarang pakai spin column maupun magnetic bead semuanya sama-sama hasilnya cukup bagus, sudah bagus ya. Tapi kami memang tidak melakukan kuantifikasi dari RNA-nya, tapi dari hasil PCR-nya itu bisa kedetek kalau kita mengekstraksi pakai spin column yang kita melakukan ekstraksi dengan manual atau dengan mesin otomatik yang Kingfisher tadi itu yang prinsipnya adalah magnetic bead, itu bisa sama-sama bagus gitu untuk RNA-nya, deteksi RNA-nya. Tapi secara riset masing-masing membandingkan memang belum dilakukan sih. Menurut saya semuanya bagus ya, tergantung ininya. Kita punya sistem apa untuk ekstraksi RNA-nya yang lebih cocok dengan lab yang dipunya. Mumtaz kerja di mana, Mumtaz? Relawan di mana? Mengerjain ini juga. Nggak tahu ini. Ya ini mungkin tergantung ininya aja ya, apa, kalau magnetic beads itu biasanya kan untuk yang otomatis itu ya, betul nggak Bu Ari? Iya, soalnya mereka pakai apa ya,
Sistem deteksinya itu Kayak pakai magnetnya. Nariknya kan pakai magnet ya, gitu. magnetnya pakai magnetnya itu. Kalau yang manual biasanya yang spin column itu ya. Ya, oke, ini masih mau tanya lagi Mumtaz ini untuk calibrated die-nya menggunakan apa saja ya? Tadi saya hanya sekilas melihat FAM, ROX, dan Sci-5 di slide presentasi. Lalu alasan penggunaannya bagaimana? Hmm, untuk itu sebenarnya sesuai dengan kitnya aja. Jadi topnya mereka akan mendesain untuk bisa terdetek pada misalnya gen N dipasang untuk FAM atau gen sebentar. Tergantung kitnya ya, Bu Ari ya. Tergantung kitnya. Jadi Ya, misalnya pakai Colted atau FAM atau Puasa 671 atau Hex itu tergantung kitnya karena mereka mendesain untuk bisa terdetek di masing-masing fluorophore-nya gitu. ya kalau nggak salah FAM itu khusus di ABI gitu, Apa itu? yang bisa terdeteksi yang dari ABI. Oh Atau iya. alat yang lain bisa juga. Kalau dulu kayaknya, soalnya saya pernah Bisa. ditolak. Jadi tergantung tadi kitnya dari probe-nya itu Oh, iya. ditaruh di mana gitu sehingga bisa kedetek. Probe untuk gen tertentu tadi itu dipasangkan di mana gitu. Oke, mungkin masih ada yang mau tanya lagi yang lain? Atau ini mungkin pertanyaan dari Mumtaz yang untuk Pak Irfan tadi ini sepertinya Bu Ari juga bisa jawab nih ya. Kalau ini kalau pada prakteknya dalam tes COVID-19 ini reagen kit dan merek atau model alat yang digunakan beda-beda antar lembaga. Apakah itu nanti hasilnya juga akan berbeda? Jadi karena setiap kit atau yang metode yang dipakai itu sudah harus disetujui misalnya kalau apakah itu dari di approve oleh siapa gitu. Jadi misalnya kami pakai live paper gitu karena sudah di approve dari mana ya federasi apa gitu. Terus kalau misalnya satu lagi itu sudah disetujui oleh WHO gitu. Jadi mereka sudah lulus untuk tes itu. Jadi meskipun agak beda-beda itu tadi standarnya sudah dicapai gitu. Dan setiap proses yang dilakukan itu sudah ada kayak kontrol positif, kontrol negatif untuk memastikan proses yang dilakukan baik mulai dari ekstraksi RNA maupun PCR-nya itu prosesnya sudah benar gitu. Jadi intinya sudah benar. Kalau yang di Indonesia kurang tahu dia sudah di-approve oleh siapa gitu. Itu bisa dibaca di user manualnya dari kit yang dipakai. Demikian Bu Tutut. Ya, jadi prinsipnya Kitnya nggak asal juga ya beli kit ya Bu Ari. Jadi pasti ya, sudah certified gitu ya. iya sudah diklarifikasi. Oke, ini masih ada yang mau bertanya tidak ya? Kayaknya sudah habis. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih Bu Ari atas sharing-nya yang sangat menarik, juga atas diskusinya hari ini tadi. Dengan ini saya kembalikan ke MC Pak Ratman. Terima kasih Bu Kartini. Terima kasih juga tadi Pak Irfan yang sudah memberikan materi untuk materi pertama dan Bu Ari yang sudah menyampaikan pengalamannya yang sangat berharga ketika menjadi tenaga ahli relawan di laboratorium rumah sakit UNS. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemateri yang telah menyampaikan materi hari ini dan juga kepada Ibu Artini yang telah memandu acara ini dengan sangat baik, dan kami dari program studi S1 Biologi MIPA UNS juga menyampaikan terima kasih kepada segenap para mahasiswa maupun juga tadi ada alumni yang ikut bergabung di forum ini. Semoga acara ini nanti bisa mendapatkan kemanfaatan bagi kita bersama, dan ini tentunya bagi prodi biologi juga akan menjadi nilai tambah, terutama ketika mengadakan kegiatan semacam ini yang nantinya akan kedepannya nanti digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan program studi.
Mungkin karena ini ada acara sudah berlangsung kurang lebih selama 2 jam, ya maka untuk acara pada hari ini kita akhiri pada sore hari. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam pembawaan acara pada hari ini. Terima kasih atas semuanya. Selamat sore ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih semuanya. Hari nggak pakai kaos ya Mbak. Gimana ini Ratna enggak? Aku mau pakai jas tapi kok sumuk banget ya, di rumahku nggak ada AC. Ya, terima kasih semua Bu Artini, Pak Ratman, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa sekalian. Sama-sama. Nah, ini ada yang mau admit lagi waktu begini.